musannif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani fi kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila anqal. Jadi dalam kisah ini Tuan Syekh rahimahullahu taala akan membahas atau diceritakan dari Tuan Syekh rahimahullahu taala bahwa beliau itu akan menyingkap kondisi kerohanian seseorang di mana para ulama dan ahli sufi itu nggak mampu untuk menjelaskan seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia telah melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya. Jadi kan memang dalam tauhid, dalam akidah itu bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin dilihat oleh mata kepala seseorang ketika dia masih berada di dunia. Mustahil, karena nggak kuat. Karena sifatnya manusia itu sifatnya adalah fana ketika dia di dunia. Meskipun bisa, yang bisa melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah oleh hati atau rohaninya. Selain itu nggak bisa. Nah, makanya di sini Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullahu taala yang ucapannya itu disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan qala Muhammad ibnu Abil Fattah, kisah yang diceritakan oleh seorang muridnya Tuan Syekh rahimahullahu taala yaitu Muhammad ibnu Abil Fattah Al-Harawi. Beliau bercerita, wa rufi'a ilaihi marratan syakhsun annahu idda'a annahu yarallaha ta'ala bi'aini ra'sihi. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan, yang disodorkan kepada Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa ada seorang laki-laki yang dia melihat, mengaku-ngaku bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Faqala lahu, maka Tuan Syekh itu kembali bertanya kepada orang-orang atau ulama-ulama yang ada di sekitarnya, ahakun ma yaquluna anka. Beliau berkata kepada laki-laki tadi yang mengaku-ngaku melihat Allah Ta'ala dengan matanya, apakah benar apa yang mereka ucapkan tentangmu, yaitu bahwa engkau itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalamu? Tasdidan alaihi. Nah, tasdidan alaihi, ya, sebagai apa ya, penekanan, penegasan wa ilzaman lahu, dan sebagai bentuk ya sama sih memastikan tentang apa yang dia akui, bukan semata-mata hanya sekedar pertanyaan, bukan. Faqala dzalika syakhs na'am sadaqu fi maqalu anni, iya benar apa yang mereka ucapkan tentangku itu benar. Jadi ini adalah bentuk dari tabayyun ya, atau tentang arana tabayun tenan ke? Iya. Tabayun memperjelas. Bahasa keren Iya, ya. Bahasa keren nanti. Oh, klarifikasi. Nah, jadi klarifikasi terlebih dahulu nih Tuan Syekh pada laki-laki tadi. Emang benar nggak sih apa yang mereka katakan tentangmu itu? Iya benar Tuan Syekh, benar apa yang mereka katakan itu benar. Bahwa saya mengatakan bahwa saya ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata saya. Oh, qala, kemudian rawinya itu mengatakan fazajarohu. Kemudian Tuan Syekh itu melarangnya untuk apa? Jangan katakanlah memviralkan ucapan yang seperti itu. Jangan memviralkan. Nah, jangan viralkan itu. Aimana adzalika syakhs antil kaddawa. Yang memviralkan itu jangan. Wantaharohu, sama melarang. Wa ahadahu, dan Tuan Syekh itu mengadakan perjanjian dengan orang tadi yang isinya adalah wasiat, ala an la ya'uda ila dzikri dzalika. Jangan sampai engkau mengulangi apa yang sudah engkau lakukan sebelumnya itu. Jangan diulangi lagi gitu. Jangan. Nah, kemudian tumaltafata syekhu ilal hadirin. Kemudian Syekh ingin menjelaskan nih, beliau menoleh kepada para hadirin yang ada saat itu dengan wajahnya kanan dan kiri, yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Faqala huwa dzalika syakhsu muhiqqun fi qawlihi. Orang ini benar dalam ucapannya, orang ini itu benar, nggak salah dalam ucapannya, itu benar. Tapi multabasun alaihi ay mustabahun alaihi,
Hanya saja ada sedikit kesamaran ini ya, dengan kondisi yang dialami saat itu. Mungkin ketika dia berzikir, nah ketika dia berzikir, nah basirohnya terbuka dan basirohnya itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Alaihi mutabasun alaih. Tapi dia tuh masih bingung gitu, masih ragu, kondisi ini membuat dia bingung. Nah kemudian dijelaskan oleh Tuan Syekh, wadzalika ay bayanu dzalikal ihqaqi wal iltibasi, dan penjelasannya itu untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang tadi samar bagi laki-laki tadi, annahu syahida bi basiratihi bi aini qalbihi nurul jamal. Bahwa laki-laki tadi menyaksikan dengan basirohnya. Basirohnya itu menyaksikan cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Artinya orang itu memang benar-benar menyaksikan cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa khuliqa bi basiratihi manfatun, dan ternyata basirohnya itu ada lubang gitu, ada lubang, sehingga dari lubang ini pandangan matanya itu melihat isi atau melihat apa yang dilihat oleh basirohnya, wa syu'a'aha, dan melihat pancaran cahaya dari basirohnya. Lewat. Kayak satu-satu. Soalnya kalau ceritanya dipotong nggak enak. Nggak enak ya. Bro, coba bro. Udah beres, Pak. Selesai. Udah beres. Ini Sarama Nakib. Mana? 1, 2, 3. Oke. Summa khuliqa min basiratihi manfadun. Kemudian dari basirohnya itu ada lubang. Khuliqa ditembus oleh lubang sehingga fara'a basaruhu basiratahu, sehingga matanya itu melihat basirohnya. Wa syu'a'aha, dan mata laki-laki tadi melihat cahaya atau sinar dari basirohnya. Manfadun, di mana lubang ini muttasilun binuri syuhudihi, di mana lubang itu bersambung dengan cahaya penyaksiannya dia terhadap cahaya tadi. Dan fadhanna anna basarahu ra'a ma syahidathu basiratuhu, sehingga dia menyangka bahwa matanya itu melihat apa yang dilihat oleh basirohnya. Padahal walaisal amru kama dhanna, padahal bukan seperti apa yang dia kira. Innama ra'a nura basiratihi faqat, yang dia lihat itu hanyalah cahaya dari basirohnya saja, sementara dia nggak sadar akan hal itu. Ya, jadi artinya di sini Tuan Syekh rahimahullahu taala bisa menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh laki-laki yang mengaku bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya, itu ucapannya benar tapi salah. Benar tapi kurang tepat. Soalnya yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan matanya, tetapi yang melihat adalah basirohnya, cahaya hatinya. Hanya saja ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia menyangka bahwa di dalam basirohnya itu ada lubang, kemudian lubang ini tembus dilihat oleh matanya, yang akhirnya dia menyangka bahwa matanya itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sementara dia tidak sadar akan hal ini. Itu. Ini adalah penjelasan dari seseorang yang mengaku-ngaku bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya. Nah, baru kemudian di sini akan dibahas mengenai apa itu nur, gitu kan. Tadi kan menyebutkan nur. Kemudian ada basiroh,
Kemudian ada nur dulu. Syahida bi basiratihi nurul jamal. Dengan basirohnya dia melihat cahaya keindahan. Jadi nur itu adalah kullu waridin ilahiyin yatradul kauna anil qalbi. Itu semua warid ilahi. Semua warid yang sifatnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang warid itu dapat menolak alam semesta dari hati. Asrar atau ilmu-ilmu ladunilah, begitu kurang lebihnya. Nah, tsumal basirah, adapun basirah itu adalah quwwatul qalbi, kekuatan hati, al-munawwari binuril qudsi, yang bersinar, yang disinari dengan cahaya kudus, cahaya kesucian. Di mana dengan kekuatan ini yaridu biha haqaiqul asya, di mana hakikat dari semua perkara dan intisari dari semua perkara itu datang kepada basiroh ini. Bimatsabatil basaril muayyini, itu sama dengan atau disamakan pendekatannya dengan penglihatan yang ada di manusia, yaitu mata. Dan kekuatan inilah, al-basirah inilah yang oleh para ahli hukama, oleh para ahli hikmah itu dinamakan dengan al-quwwatul qudsiyah. Itu basirah. Jadi basirah itu adalah kekuatan hati. Tuh. Jadi kemudian nur itu warid. Nur itu warid, satu hal yang sifatnya maknawi yang mendatangi hati, yang isinya adalah dapat mengupas semua hakikat-hakikat dari semua perkara. Itu adalah nur, kemudian basirah, itu artinya. Dan selanjutnya qala ta'ala marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzahun la yabghiyani. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada dua lautan yang bertemu, dan di antara dua lautan ini ada perbatasan. Yang perbatasan ini tidak dianggap lautan yang asin atau lautan yang tawar. Nah, kondisi orang tadi yang diceritakan oleh Tuan Syekh rahimahullahu taala itu mirip dengan perumpamaan yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa kana jam'un minal masyayikh, dan pada waktu itu ada segolongan dari para masyayikh dan para ulama-ulama yang besar itu hadir dalam kejadian ini. Nah, ketika mendengar jawaban dari Tuan Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kondisi kerohanian yang dialami oleh laki-laki tersebut, taribal ulama was sufiyah. Para ulama dan ahli sufi, ya mereka kaget. Fa asabahum khiffatun, bi syiddati khaufin. Artinya karena kagetnya lantaran sangat takut, au sururin, atau sangat bahagia ketika min sama'i hadal kalam, karena mendengar ucapan dari Tuan Syekh rahimahullahu taala. Waduhishu, mereka bingung. Aidzahaba aqluhum, akalnya hilang. Terkagum-kagum, saking terkagum-kagum. Hayaan au khaufan, karena malu atau karena takut, min husni ifsahihi min halir rajul, ya karena dari saking fasihnya Tuan Syekh rahimahullah dalam menjelaskan keadaan laki-laki yang mengaku bahwa dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Wa mazzaqo, bahkan wa mazzaqo jama'atun thiyabahu. Bahkan ada golongan yang mereka itu saking terkagumnya, saking bahagianya, mereka sampai menyobek-nyobek baju mereka. Wa kharaju araya, dan mereka keluar dari majelisnya Tuan Syekh rahimahullah dalam keadaan bertelanjang dada. Ila sahra, mereka keluar ke padang pasir. Lanjut Pak Iib, ganti kitab ya. Nah, itu apa? Betul Gaib ya, betul Gaib. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika
teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.